Hai Andika, guys di sini dari semua laptop gaming yang pakai Intel Core i9 pernah bingung nggak sih kalian untuk beli laptopnya karena nggak ada uangnya? Sama ya, saya juga kayak gitu. Cuman di video kali ini kita akan membahas laptop gaming dengan prosesor Intel Core i9 yang termurah di pasaran. Dan perkenalkan ini adalah Acer Nitro 5. Dan karena ada kata termurah, sebagai calon pembeli kita harus bertanya-tanya, kenapa dia termurah dibandingkan brand lain? Apakah ada part yang dipangkas? Kita mulai dulu aja dari spesifikasinya. Jadi Acer Nitro 5 AN51557 ini menggunakan prosesor Intel Core i9 generasi ke-11, yaitu Intel Core i9 11900H dengan 8 core 16 thread, dengan maksimum TDP-nya ada di 45 watt dan clock speed-nya itu sampai 4,9 GHz, karena dia udah disupport dengan teknologi yang namanya Intel Turbo Boost Max Technology 3.0. Kalau dari segi prosesor udah bisa dibilang kalau ini adalah top of the notch-nya SKU Intel lah, karena dia udah Intel Core i9. Terus untuk graphic card-nya, yang kita bahas ini dia pakai Nvidia RTX 3060 laptop GPU GDDR6 dengan maksimum VRAM-nya ada di 6GB dengan 95 watt. Terus dia juga udah support fitur-fitur baru Nvidia kayak resizable bar dan kawan-kawannya yang membuat laptop ini seharusnya sesuai dengan namanya, yaitu Nitro alias kenceng. Terus untuk memori RAM dan juga storage, RAM-nya ini secara default 16GB DDR4 dengan speed 3200 MHz yang sayangnya single channel tapi nanti saya jelaskan. Dan untuk storage-nya itu dia pakai SSD NVMe Gen 3 dengan kapasitas 512GB yang speed-nya ya sebenarnya kenceng, ada di 3000-an Mbps ketika saya tes pakai Crystal di Smart. Cuman karena ini Intel Core i9 ya, menurut saya akan lebih baik lagi kalau misalkan dia pakai SSD Gen 4 yang speed-nya 6000 Mbps. Nah, kalau untuk memori RAM memang dia 16GB, sayangnya single channel. Cuman kalau dibilang ini kekurangan, gimana ya? Karena 16GB-nya ini masih ada slot yang kosong kalau misalkan kalian mau nambah ke 32GB. Nah, Acer memutuskan untuk kasih 16GB single channel dengan pikiran kalau misalkan Intel Core i9 itu kan nanggung ya 16GB, jadi lebih baik 32GB. Cuman biar harganya nggak terlalu mahal, jadi Acer kasih 16GB dan 16GB-nya kita beli sendiri. Kalau kita lihat-lihat dari seri Nitro sebelumnya, Acer Nitro 5 ini memang kayak nggak ada perubahan yang signifikan, nggak ada perubahan yang major. Untuk build quality-nya juga sama aja, bahan materialnya menggunakan plastik hitam dengan finishing matte dengan aksen merah di bagian belakangnya. Yang laptopnya ini jadi kayak berbentuk sirip. Untuk bobotnya ada di standarnya laptop gaming, bobotnya itu sekitar 2,3 kg. Chargernya yang memiliki daya 180 watt ini memiliki bobot sekitar 469 gram. Jadi total keseluruhan dia ada di hampir 2,8 kg. Lumayan berat dan juga lumayan tebal juga karena untuk ketebalannya ini dia sekitar 2,3 cm. Karena emang kalau kita lihat dari spesifikasi yang saya sebutkan tadi, dia itu pasti butuh ruang untuk airflow. Kalau terlalu ringan dan juga terlalu tipis bisa panas dan throttle. Emang kalau misalkan udah tebel dan berat seperti ini, apakah performanya kenceng dan sistem coolingnya dingin? Langsung aja kita tes performanya. Pertama seperti biasa kita coba di Cinebench R15 dengan skenario rata kanan, jadi modenya di performance, laptopnya kondisi dicas, dan hasilnya untuk performa single core-nya dia mendapatkan skor 232 poin. Kalau untuk multicore-nya di running pertamanya ini kenceng banget dengan 2173 dan running terendahnya ada di running kelima dengan 1628. Nah, kalau untuk suhu temperaturnya ketika mode skenario rata kanan ini dia kadang nyolong-nyolong di 90 derajat Celcius, tapi seperti biasa ini Cinebench. Dan ketika kita pakai skenario kedua, laptopnya tidak dicas dengan mode balance, memang terjadi penurunan performa dengan single core-nya itu ada di 174 dan multicore-nya dia rata-ratanya ada di sekitar 800 poin dengan running terendahnya di running pertama. Cuman penurunan performa ini diimbangi dengan suhu temperatur dan juga package power yang rendah. Jadi separuhnya juga sekitar 40 derajat Celcius dan 24 watt aja. Terus ketika saya coba di time space test dia juga lolos, jadi sistem coolingnya bagus dengan skor 97,8% dan di fire strike-nya ada di 16.223, untuk time span-nya ada di 7.124. Lanjut ke tes editing dengan Adobe Premiere Pro dan juga template yang memang biasanya kita pakai, export ke 4K. Dia mampu merender dengan durasi waktu yang cukup kencang, 1 menit 36 detik. Dan untuk suhu temperaturnya dia nyolong sekali aja di 64 derajat Celcius. Jadi kalau untuk render ini dingin banget. Lanjut ke Blender dengan template BMW, kita render pakai CPU dan hasilnya dia kenceng banget sih ya, dengan 4 menit 49 detik aja. Dan ketika render template BMW ini untuk suhu temperaturnya hanya ada di kisaran 65 derajat Celcius, itu pun cuma sekali aja, terus abis itu dia turun. Dan kalau untuk GPU rendernya dia merender dengan durasi waktu 7 menit 34 detik. Dan kalau untuk suhu temperaturnya di CPU-nya kisaran 75 derajat Celcius, GPU-nya 60 derajat Celcius. Sekarang lanjut ke tes gaming dan semua game di sini saya pakai
pakai resolusi 1440p bawaannya dari Acer Nitro 5 dan grafiknya di Valorant ini saya pakai high. Dan hasilnya di Valorant ini untuk average FPS-nya dia ada di 90, suhunya juga kalian lihat di afterburner-nya itu di bawah 70 derajat Celcius. Jadi dingin. Sekarang lanjut ke Dota 2 dengan best looking, grafiknya juga ada di 1440p dan hasilnya dia ada di kisaran 70-an FPS. Lanjut ke game Genshin Impact dengan grafiknya rata kanan, 60 FPS-nya aktif dan untuk average FPS-nya dia ada di kisaran 50 sampai 60 FPS, jadi masih playable juga di Genshin Impact rata kanan. Lanjut ke Watch Dogs Legion, resolusi 1440p juga, grafik rata kanan, DLSS ada di performance dan hasilnya dia ada di 30-an FPS. Wah, ini kurang tinggi sih ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen FPS lebih bisa diturunkan ke Full HD atau DLSS dan juga ray tracing-nya diatur lagi. Lanjut ke Assassin's Valhalla, grafiknya rata kanan juga, 1440p juga dan untuk average FPS-nya dia ada di kisaran 40 FPS dengan suhu yang lumayan di sini ya, walaupun nggak panas tapi lebih gede ketimbang game lainnya dengan suhu CPU dan juga GPU-nya di kisaran 80 derajat Celcius. Kalau di game Control dengan grafik rata kanan juga, average FPS dia dapat di kisaran 60-an FPS. Dan suhunya juga masih dingin. Terus untuk suhu permukaannya sendiri setelah kita stress test dan juga main game lumayan lama dan kita clear di bagian WASD-nya ini nggak panas. Sedangkan di bagian kiri kanan sebelah WASD suhunya bisa mencapai 50 derajat Celcius. Kalau digunakan untuk main game, input device seperti keyboard WASD-nya ini nyaman, berarti menandakan sistem coolingnya udah lumayan bagus. Jadi sistem cooling dari Acer Nitro 5 ini dinamakan Acer dengan Cool Boost teknologi dengan dual fan system dan juga 4 port untuk exhaust. 2 dibuang ke belakang, 1 ke kiri dan 1 lagi ke kanan. Ngomongin soal teknologi Acer Cool Boost, teknologi ini juga dipadukan dengan aplikasi bawaan dari Acer Nitro yaitu NitroSense yang membantu untuk memonitor suhu dan mengatur sistem pendinginan. Sistem ini diklaim oleh Acer dapat dioptimalkan oleh teknologi Cool Boost sehingga mampu meningkatkan kecepatan kipas sebesar 10% dan pendinginan CPU serta GPU sebesar 9%. Jadi buat kalian yang suka editing berat, produktivitas berat, terus juga main game AAA dalam jangka waktu yang cukup lama, panasnya ini paling nggak mengganggu kita ketika kita main menggunakan laptop ini. Dan masih di aplikasi NitroSense, selain bisa dipakai buat ngatur fan dan juga cooling, NitroSense ini bisa digunakan untuk mengatur audio lewat fitur yang namanya Acer True Harmony. Kita bisa pilih profile sesuai dengan game yang kita mainkan, atau kalau lagi nggak main game kita bisa pilih music mode atau automatic mode juga. Terus kalau misalnya dirasa suaranya itu masih kurang, kalian bisa pakai juga software DTS X Ultra karena memang audio dari Acer ini udah pakai Dolby, support DTS juga yang suaranya sih tapi menurut saya masih standarnya laptop gaming ya. Bassnya itu memang ada tapi nggak terlalu stereo dan nggak terlalu nendang. Kira-kira seperti ini suaranya. Sekarang kita lanjut ke bagian layarnya. Karena kode SKU-nya adalah AN5155, berarti dimensi layarnya ini 15,6 inch. Untuk resolusinya dia ada di QHD, panelnya itu ada di IPS. Dan untuk refresh rate-nya dia ada di 165 Hz. Untuk respons time-nya juga udah standarnya laptop gaming dengan 3 millisecond. Terus buat kalian yang suka editing, Acer Nitro 5 ini layarnya juga sudah memiliki 100% bukan sRGB, tapi 100% DCI-P3. Jadi color gamut-nya itu lebih luas, warna yang dihasilkan itu gampangnya seperti ini. Kalau misalkan kalian adalah sutradara dan kalian pengen menampilkan warna yang sesuai dengan apa yang kalian tangkap di preview layarnya, warna birunya itu bakal biru gitu, nggak berubah warnanya, jadi akurat. Terus selain dari spesifikasi layar, untuk screen to body ratio-nya di versi yang sekarang juga udah lebih gede dengan 80%, jadi lebih lega aja. Dan brightness-nya juga ditambah. Kalau di model Nitro 5 yang sebelumnya brightness-nya itu cuma ada di 275 nits. Nah yang sekarang dinaikkan menjadi 300 nits. Untuk engsel dia juga udah bagus karena dia udah bisa dibuka dengan satu tangan. Kalau ngomongin engsel saya jadi ingat ada satu konten yang viral di TikTok FYP yang katanya kalau misalkan laptop itu bisa dibuka dengan satu tangan berarti laptopnya mahal. Sebenarnya enggak juga sih ya. Saya sering review laptop yang harganya 20 sampai 25 juta ke atas. Engselnya belum bisa dibuka dengan satu tangan. Tapi engsel dengan bisa dibuka dengan satu tangan itu menurut saya adalah poin plus. Karena orang yang pakai laptop itu adalah orang yang suka kepraktisan. Jadi kalau gini aja terus satu lagi pegang kopi itu kan praktis. Turun dari area layar, sekarang kita bahas untuk keyboardnya. Keyboardnya ini udah khasnya Acer Nitro 5 banget. Layout dan desain keyboardnya juga sama. Keyboardnya ini juga udah RGB dengan 4 stage backlight yang bisa kita atur dengan menekan FN+9 dan juga FN+10. Untuk RGB-nya kita juga bisa setting di software NitroSense. Terus kalau untuk feel keyboardnya, menurut jari saya feel-nya ini udah enak banget, udah tactile banget.
Dibuat ngetik itu juga soundnya nggak terlalu berisik, jadi kalau misalkan mungkin kalian mau pakai laptop ini di perpustakaan ya, nggak bakal dilempar sendal karena suara keyboardnya masih silent. Terus untuk touchpadnya ini juga udah nyaman dipakai, travel distance-nya itu pas walaupun secara dimensi dia agak kurang lebar dikit menurut saya, tapi untuk servisnya udah smooth dan juga udah responsif. Dan saya suka di model yang sekarang itu aksen warna merahnya udah hilang, karena kalau yang dulu itu kayak kurang ngeblend gitu. Dan yang agak saya sayangkan di Acer Nitro 5 ini adalah kapasitas baterainya. Karena ini kan dia pakai Intel Core i9 generasi ke-11, terus GPU-nya juga RTX 3060, tapi untuk baterainya dia pakai baterai yang kapasitasnya itu kayak laptop mainstream gitu. Ya walaupun memang ini laptop gaming mainstream kelasnya Acer, tapi kalau misalkan ditambah lagi menurut saya akan lebih baik. Karena untuk kapasitas baterainya ini cuma 48 watt hour dan dengan adapternya yang 180 watt. Untuk ngecas dari 0 ke 100% dia butuh waktu sekitar 2 jam 7 menit. Dan kalau untuk daya tahan baterainya ketika saya gunakan untuk browsing pakai Microsoft Edge, Wi-Fi-nya on, brightness 50%, volume 20%, dia bisa bertahan di kisaran 4 jam 10 menit. Jadi ya nggak terlalu awet untuk baterainya. Terus kalau untuk portnya Acer Nitro 5 ini di sebelah kanan dia ada port HDMI, USB Type A Gen 2 yang support power delivery dan satu port USB Type C 3.2 Gen 2. Di sebelah kiri dia ada Kensington lock, port LAN Gigabit Ethernet, 2 port USB 3.2 Gen 1 Type A dan satu audio jack combo. Yang sayangnya juga ada beberapa port yang dipangkas ya, jadi menurut saya nggak ada SD card itu kurang karena saya sering mindahin file dari kamera ke laptop. Terus dia juga nggak ada Intel Thunderbolt-nya, padahal dia udah Intel Core i9 generasi ke-11. Sayangnya di situ. Tapi kalau untuk koneksi wireless-nya, wah ini udah oke banget untuk sebuah laptop gaming. Jadi Acer Nitro 5 ini udah pakai Intel Wi-Fi 6 AX1650i yang diklaim bisa memberikan throughput hingga 2,4 gigabit per second. Latensinya juga rendah dan koneksinya bisa diandalkan. Asalkan kalian juga punya Wi-Fi 6 ya. Terus untuk Bluetooth-nya dia pakai Bluetooth versi 5. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Acer Nitro 5 dengan SKU yang Intel Core i9 generasi ke-11 ini. Tadi di intro saya bilang kalau ini harganya termurah. Coba kalian tebak harganya berapa? Harganya ini di bawah 20 juta, lebih tepatnya 19 juta 999 ribu atau 20 juta kembali 1000. Dan seperti biasa harga ini sudah include dengan Windows 11 dan juga Office 2021 serta garansi resmi 3 tahun dari Acer. Dan coba kalian ketikkan aja di e-commerce, kalian pause dulu video ini, kalian ketikkan di e-commerce Intel Core i9 11900H. Pasti harganya itu di atas 20 juta. Ya, cuman memang dia ada beberapa part yang dipangkas, tapi kita bahas dulu untuk kelebihannya. Kelebihannya ya jelas dia murah untuk Intel Core i9 generasi ke-11 dan juga RTX 3060 6GB-nya. RAM-nya pun juga udah 16GB, sistem coolingnya bagus seperti yang kalian lihat tadi di performanya, dinginnya gimana, terus dia juga nggak ada throttle. Feel keyboardnya juga udah nyaman. Terus buat kalian yang content creator, color gamut nya dia juga udah 100% DCI-P3 ya, bukan 100% sRGB tapi udah DCI-P3. Cuman ya itu karena dia murah jadi ada beberapa part yang dipangkas. Contohnya SSD-nya ini dia masih pakai Gen 3 belum pakai Gen 4. Terus untuk RAM-nya memang dia udah 16GB tapi single channel. Tapi ini kalau dibilang kekurangan enggak juga sih ya, karena Acer kayak ngasih opsi kita biar kita bisa upgrade sendiri gitu. Kalau misalkan 16GB ini dirasa cukup ya pakai 16GB aja. Tapi kalau saran saya sih dibikin aja dual channel. Terus kekurangan lain dia nggak ada Intel Thunderbolt dan karena ini masuk ke kelasnya gaming entry levelnya Acer ya. Jadi secara build quality atau bahan material dia masih pakai plastik dengan bobot yang masih lumayan berat dengan 2,3 kg, ketebalannya pun juga 2,3 cm. Oke lah, baterainya ini cuma 48 watt hour. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye-bye.